Anak saya pembela negara dikriminalisasi oleh para pengkhianat negara. Ingat itu, catat itu. Jadi dihentikan dulu sampai anak saya sembuh. Saya tidak mau diselesaikan. Lanjutkan sidang. Kita buktikan jika anak saya menggelapkan Rp1 saja, Bapak Ibu sebagai saksi, saya potong tangan saya. Dengan catatan 5 barang bukti dimasukkan. Saya ulangi, saya berjanji, Alek ini orang tua Riko, jika yang mulia bisa membuktikan Rp1 kerugian perusahaan, saya potong tangan saya. Saya potong tangan saya. Mau yang mana, kanan atau kiri? Ya, kita mau buktikan kan? Mau bukti pasukan 5 barang bukti yang dibuat oleh penyidik. Nanti boleh dibuktikan oleh terdakwa. Terdakwa punya hak untuk mengajukan bukti. Tapi bukan dalam posisi sakit. Ya. Harus dirawat di rumah sakit. Ya. Ya, Pak Jaksa, kita menjaga semua. Jaksa merupakan pilar daripada ketahanan nasional. Jangan dicemari. Jangan membuat peradilan sesat. Ini kita mau lanjut. Tidak boleh. Tidak boleh dilanjutkan sebelum anak saya dinyatakan sehat. Detak jantung 120 yang mulia. Sebagai orang yang normal. Nanti kita minta surat dari dokter ya. Dokter Edi sudah menjelaskan bahwa anak saya harus segera dibantarkan ke penyakit dalam. Tapi tidak dilakukan oleh Bu Dona. Bu Dona saya cap sebagai pengkhianat negara. Anak saya membela negara. Iya, kita belum terima suratnya, Pak. Ya. Siapa yang itu? Jaksa itu. Jaksa. Mohon maaf Bapak, bukan Bapak, ya. Bukan sampean. Bu Dona. Makanya kenapa kok diganti? Mengapa harus diganti? Dia harus bertanggung jawab. Dia yang memunculkan P21. Saya memiliki hasil audit dari Mabes Polri bahwa P19 tidak satu pun dilakukan oleh penyidik Arturo Ganda. Tapi tetap dipaksa P21. Anak saya pembela negara. Pak, jangan meliput, jangan foto ya, jangan foto. Tidak, liput. Semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Untuk umum. Masyarakat Indonesia harus tahu. Di PNJAR Selatan Ya, bisa kok. masyarakat Indonesia saya ikutin. Saya siapin. Ayo, kita gelar sekarang. Tidak usah ditunda. Buktikan Rp1 kerugian. Saya potong tangan saya. Ini mau dibuktikan, Bapak mau buktikan kan? Ya, Ya, kita mulai ya, buktikan ya. kita tunggu pembela Oh ya, mana pembelanya, Pak? dalam perjalanan. Oke, jam berapa kira-kira nyampe? Ibu, kita merah putih. Iya. Kita NKRI. Iya. Bela negara. Iya. Tapi pengacara Bapak sampai jam berapa? Karena kita ada Bisa yang lain dulu. Bisa yang lain dulu. Kemarin saya tungguin di sini bisa sampai terakhir. Boleh yang lain dulu. Riko, jangan bersedia kalau tidak didampingi pengacara. Papamu di sini siap mati membela negara. Membela negara. 30 bulan kami dikriminalisasi. Cukup. Lanjutkan. Barang bukti kami jelas 450 juta SHM sertifikat menjadi jaminan di perusahaan, Bapak-bapak. Kerugian cuma 29 juta. Itu pun fiktif. Tunda dulu. Tunda dulu. Ya, sampai jam tengahnya datang ya. Ibu. Waktu sampai kapan? Jam berapa? Coba Bapak maunya jam berapa? Sore. Ya jam berapa Bapak? Jam 3:30 boleh? Tahu. Oke, 3:30. Tahu, Bang. Kita sepakat ya, sepakat dulu Sepakat. nih. Kalau sepakat berarti ada janji ya. Ya, real, Bang. Kalau sepakat ada janji. Demikian juga Ibu harus berjanji menerima barang bukti fakta, di cross check seluruhnya. Iya, kalau diajukan pasti kita terima. Ya. Jangan ada pengkhianat negara di bumi Pancasila. Sepakat? Pak, 3:30. Ada nggak ada kita lanjut ya. Pak Hakim, Bu Hakim, terima kasih Pak Hakim. Terima Pak, kasih. dulu. Jam 3:30. Jam 3:30 ya. Ada nggak ada pengacaranya kita lanjut ya. Ya, Ibu bisa membaca ini, mohon izin, Bapak? Ya, bisa dapat saya. Bisa? Ini pahlawan pajak, pembela pajak Ya, negara. kita skors ya sampai 3:30. Cukup. Ya. Pak Hakim, Bu Hakim jangan tersinggung dengan saya. Ya, Mohon sekarang maaf. kita sidang yang lain dulu. Oke. Bapak jangan ingin saya keluar. Ini rumah negara. Cukup Ibu yang nyuruh, bukan sampean. Bukan, saya petugas keamanan. Bukan sampean. Saya udah berjalan jadi Bapak Bapak ngomong berhenti ngomongnya, jangan teriak-teriak melulu. Indonesia Raya. Weh, Merdeka, merdeka. ada yang sidang, weh, Pak, ada yang sidang teriak-teriak.
Kalau mau ngomong keras di luar. Di sini ada bang sidang. Udah. Sampean enggak usah sok. Bukan sosok petugas ini, bener. Tanya nih wartawan teman gua semua. Ini wartawan teman gua semua. Kalau lu mau teriak di luar, deh teman gua semua. Oke ya, sampean suruh saya teriak di luar, siap. Terima Luar kasih. tahun di luar. Terima kasih. Iya. Saya akan teriakkan sekeras-kerasnya, Ya, Bapak. Iya, udah. Kalau saya di sini. Iya. Oh, dia kembali. Pengkhianat negara kita lawan, ya. Pengkhianat berbaju coklat maupun hijau kita lawan, oke? Di bawah, bilang di bawah. Oh, banyak orang sidang nggak ganggu. Temen gua semua ini. Ibu. Iya. Banyak orang di sidang. Ibu lemas, Ibu. Ibu lemas. Si gondrong. Kenapa kayak bilang? Iya, tadi kan aku bilang sih dia Pak Abang. Wah, nggak buka ini lu bingung. Tunggu Bang Joliva datang. Cepat. Bapak kasih intel, Pak Yacadi bisa ke sini Pak, dua sama saya Pak. Izin Bapak. Ayo kita bukan lawan, ya. Kita membela negara. Kalau mau orasi Bapak di bawah, kalau mau orasi di bawah. Bukan Bapak, nggak bisa ada ketentuan. Ada ketentuan. Itu mah negara. Semua Dari Kejati, Bang. orang Dari Kejati. Pak, bukan sembarangan. Ini mah negara, Bung. Ini rumah negara, tapi ada aturannya. Anakku bela Bung. Iya, saya tahu. Anakku bela. Bapak kalau mau orasi di luar, silakan. Ini teman-teman saya media itu teman saya semua, mereka tahu aturan. Pasal no. Ayo keluar, bawa. Kalau mau tertib di dalam, ini bukan kalau mau tertib di dalam. Ini baru tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita kalau mau bapak mau tertib, silakan duduk. Saya potong tangan anak saya kalau Bu Jaksa, Bu Hakim bisa membuktikan ada minus 1 rupiah. Ya. Negara membutuhkan uang pajak untuk memberi gaji Bapak Bu Jaksa Hakim. Dan yang melaporkan mengkriminalisasi saya adalah anak saya adalah Dedi Setiawan, penggelap pajak. Negara sudah dikuasai oleh mafia-mafia pajak yang berkolaborasi dengan pengkhianat negara. Nah, tidak akan saya beri ampun pengkhianat negara. Ya, teman-teman, hiraukan. Indonesia membutuhkan pajak untuk membayar gaji sampean. Ya, sampean digaji dari uang negara. Anak saya pahlawan pajak, dikriminalisasi dan dibungkam. Ibu wartawan? Ah, mantap. Bentuk timbuk. Selamatkan Riko. Safe. Amin. Tegakkan keadilan. Anak saya dikriminalisasi selama 30 bulan. Negara tidak boleh kalah dengan para pengkhianat negara. Baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Kita lawan adik-adik. Ya, kalian memimpin calon pemimpin harus berani seperti kepala. Lawan. Seperti anak saya ini. Ya. Ini saksi penggelapan pajak yang tidak melakukan tindak pidana. Tapi di penjara hari ini 45 hari. Hiraukan teman-teman. Kita lawan para pengkhianat negara. Kita lawan para pengkhianat negara. Anakku tidak bersalah. 6 alat bukti dikeluarkan, dibuang oleh para penyidik. Saya serahkan ke jaksa pun juga tidak diterima.
Saya orang tua korban kriminalisasi. Negara membutuhkan uang pajak. Anak saya pembela pajak. 45 hari di penjara di gula kapal. Ya, Bapak Kapolri, Bapak Kadipropam, Bapak Karowaprop, terima kasih. Bapak melakukan bersih-bersih di tubuh Polri. Tindak itu oknum-oknum penyidik yang membuat keruwetan ini. Unit 4 Jatantras Polda Metro Jaya. Anak saya tidak bersalah di penjara demi meloloskan Dedi Setiawan Tan yang sudah memukuli dan menyekap anak saya. Ya, polisi Polres Bekasi hebat, di bawah Pak Alisio Supardi hebat, tidak takut intervensi. Bagus, salam Pak Alisio. Sekarang di mana Bapak? Ya, Pak Alisio Kapolres yang lama itu 2020 itu bagus itu. Kanit Kamnek juga bagus. Pak Heru Purwanto itu juga bagus. Ya teman-teman, kriminalisasi terhadap saksi penggelap pajak negara. Anak saya jadi korban kriminalisasi. Anak saya tidak menggelapkan. Alat bukti semua dibuang. Ya, ini Riko Pujianto 45 hari ditahan di selnya tanpa berbuat kesalahan. Ya, inilah ulah Dedi Setiawan Tan, si maling pajak. Pak, saya Dedi itu maling pajak Pak. Ya, tinggal Pak. Bukan dia Pak. Ya, bukan dia Pak. Ya, bukan dia, saya Pak. 2 tahun setengah dia damai, nggak mau Pak. Ya teman-teman, tolong diviralkan. Nah itu Jokowi yang gede. Kita ganti teman-teman. Saya sudah melaporkan ke Komjak. Ibu Kajari dan Jaksa Dona diperiksa semuanya. Kasih Pitum diperiksa. Bapak Jaksa Agung yang mulia, bersihkan. Ya. Bersihkan. Seperti Bapak Kapolri. Berani bertindak tegas untuk anggotanya yang berbuat salah. Teman-teman, kita membela negara. Masih sini no. Teman-teman, anak saya tidak menggelapkan. Ada 5 alat bukti yang ditinggikan, dibuang, ditolak. Ya, saya bersumpah dan berjanji, kalau ada yang digelapkan anak saya dengan barang bukti yang benar, saya potong tangan saya. Ya, anak saya korban kriminalisasi. Itu karena keterlaluan Bapak. Anak saya yang merupakan pembela negara membongkar penggelapan pajak dan kami sudah melaporkan ke Ditjen Pajak maupun ke Kanwil Bogor Pajak. Tapi kebalikannya malah anak saya yang dipenjara tanpa melakukan sedikit pun perbuatan pidana yang dituduhkan digelapkan. Mereka mengkriminalisasi anak saya dengan cara 5 macam alat bukti kami itu dibuang, dicoret dan ditolak. Berupa handphone, sertifikat jaminan rumah kami senilai 400 juta. Yang mana itu nilainya 15 kali lebih besar daripada yang dituduhkan mereka. Tuduhan 29 juta itu juga fiktif. Satu invoice 10 juta itu tidak pernah diminta. Anak saya tidak pernah pesan, yaitu Bintang Rizky.
10.400.000. Lalu 19 juta sahabat itu minta faktur pajak. Saya sendiri yang suruh sahabat untuk mentransfer ke rekening perusahaan. Jadi ini adalah akar permasalahan penggelapan pajak. Si maling pajak dilindungi oleh oknum-oknum jaksa. Ini kantornya. Dan kita lawan. Negara membutuhkan uang pajak. Benar? Untuk menggaji mereka. Saya sudah katakan kepada Ibu Dona, Ibu hati-hati. Kalau Ibu memenjarakan anak saya stempel kepala Ibu dengan sebagai pengkhianat negara. Dan sudah saya lakukan. Ada di TikTok saya teman-teman. Ya, ada di TikTok saya. Dugaan penggelapan pajak ini dilakukan sama siapa sih Pak? Itu namanya Dedi Setiawantan, ya, komisaris daripada PT Pratama Prima Bajatama, ya. Saya tantang si Dedi Setiawantan untuk berbicara di televisi. Oke, silakan. Anda dari pers mana? Saya tidak tahu, ya. Anda dari pokoknya TV nasional atau streaming, saya tantang. Ya, kalau omongan saya betul, omongan saya salah, hoak, penjarakan saya. Kalau Riko ada menggelapkan, potong tangan saya. Pak, dugaan anak Bapak ini menggelapkan berapa sih Pak? 29 juta. Jadi nggak masuk akal. Ini adalah modus daripada bos Tele. Tele merupakan sandi penggelapan pajak negara. Itu nilainya tidak sedikit, Bapak-bapak. Ini sudah 30 bulan. Ya, anak saya dikriminalisasi, istri saya sampai stroke jantungan. Ini biadab ini. Ya, saya sudah bertemu dengan Bapak Kadipropam, Karowaprop, saya sudah komunikasi intens dengan Pak Kabar Reskrim yang lama, Pak Agus Adianto, juga Bapak Kapolri. Tolong teman-teman, bantu saya untuk menyelamatkan Riko. Terus Pak, tadi akan majelis. Harapan Bapak sebagai orang tua seperti apa Pak? Bongkar semua penggelapan pajak, buktikan Riko bersalah atau tidak. Tidak Pak. ada deponering, tidak ada penghentian perkara. Lanjutkan sidang setelah anak saya sehat. Pak, tadi Hakim Majelis juga katakan bahwa Riko dalam keadaan kondisi sakit Pak. Karena akan dipaksakan, bagaimana tanggapan Bapak nih? Ya sekarang tiroid itu adalah penyakit yang menaun. Jadi dia diare sampai 6-7 kali akibat daripada tiroid. Dia kalau makan muntah, dia cuma bisa minum doang. Ini harus segera dioperasi, kalau tidak anak saya akan lumpuh total. Demikian teman-teman. Dan kondisi sekarang posisi anak Bapak di mana, Pak? Ada tuh di sidang Pak, ada di lapas Pak, iya. Sebenarnya kalau menurut Bapak itu dan keterangan daripada dokter yang sudah dirawat di RSUD Kota Bekasi itu, tanggapan dari dokter sendiri bagaimana, Pak? Itu adalah dokter umum yang mana tidak meriksa secara intensif. Artinya dokter penyakit dalam tidak melakukan ronsen dan lain sebagainya. Itu hanya abal-abal, sekedar untuk menutupi pemberitaan supaya nampak mereka betul-betul merawat Riko. Tapi berapa lama Pak dirawat di rumah sakit? nggak ada Pak, 1 hari aja Pak. Bahkan waktu dirawat itu disembunyikan di lantai 6 kamar 9 Pak. Saya nungguin di bawah, nggak Di tahu gedung? kamarnya. Di sini Kasana, di RSUD Pak. Apa itu rumah sakit apa namanya? RSUD Kota Bekasi Casbul. Jadi mohon izin teman-teman, ini sangat memprihatinkan dan sangat miris ya. Di dalam Kapolri yang berjanji akan melakukan bersih-bersih tapi ternyata masih seperti ini. Ini sidang yang keberapa, Pak? Ini sidang yang pertama Pak. Yang kedua dipaksakan saya melawan seperti ini Pak. Karena kondisi anak saya lagi parah-parahnya pun tetap dipaksa di sidang. Itu sekitar tanggal berarti 3 minggu yang lalu Bapak. Kemudian seminggu sebelumnya karena kami tidak ada pengacara, anak saya nggak boleh dibesuk dalam kondisi sakit Pak. Beratnya 61 tinggal 51 Pak. Ini luar biasa, jahat. Kalau buktinya anak Bapak itu melapor mengenai pajak tadi, Ada Pak, ada. Itu tanggal 26 Februari 2021. Saya melaporkan ke Ditjen Pajak, kemudian sekitar bulan Agustus atau Juli saya lupa ya, saya melaporkan ke Kementerian Keuangan. Semua lengkap. Data-data, bukti-bukti penggelapan pajak semua lengkap. Rekaman suara YouTube semuanya lengkap. setelah itu baru ditangkap di proses Jadi anak saya itu diproses secara serius apabila ya anak saya diproses secara serius itu apabila saya menekan Ditjen Pajak. Jadi kalau Ditjen Pajak nggak saya tekan ya enggak. Jadi saya 3 kali menekan Ditjen Pajak sehingga anak saya tetap dipaksakan. Dan mereka dalam hal ini oknum ya, sekali lagi oknum Panit Polda Metro Jaya Unit 4 itu berusaha keras untuk supaya saya mau berdamai.
dengan pihak Dedi Setiawan. Saya katakan di sini tidak, saya tidak mau menjadi pengkhianat negara. Ketika saya berdamai, dia tidak bisa, dia berarti sudah selesai, nggak bayar pajak. Saya katakan tidak. Dedi harus membayar pajak karena tindak pidana penggelapan pajak dia tidak sedikit. Satu lagi Pak, dengan kondisi anak Bapak sekarang ini yang sedang harus memang butuh perawatan yang intensif ya Pak. Ya. Ada upaya untuk melakukan penangguhan penahanan nggak? Tidak. Saya mau lihat sampai di mana kebusukan pengadilan ini. Saya tidak meminta penangguhan. Mereka justru pernah menawarkan penangguhan. Dalam tanda kutip saya tidak tahu pihak mana Pak ya. Tapi sudah saya diminta pengajuan. Saya katakan tidak. Dari pihak mereka menawarkan penangguhan. Dari pihak mereka saya tidak tahu sekali lagi. Pihak jaksa Tapi atau pernah? pernah untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tapi Bapak tidak mau. Tidak mau. Biarkan di dalam. Ya. Dan saya ingin menyatakan bahwa Bu Hakim, Pak Hakim yang mulia, jangan takut Bapak kehilangan waktu. Ya. Kalau memang Bapak merasa 90 hari harus keluar, saya katakan tidak. Silakan lanjutkan sampai tuntas. Mau 6 bulan saya kasih waktu. Jadi semuanya harus disidangkan. Buktikan kalau anak saya salah apa tidak. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, makasih, Terima Pak Alex. kasih. Terima kasih Pak Alex. Kalau gini Pak, perkembangan dari proses laporan Bapak pajak penggelapan pajak itu sekarang ini sampai di mana? Itu di kantor pajak banyak tikusnya Pak. Jadi laporan kami kertasnya mungkin kemakan tikus kali Pak. Jadi habis Pak kertasnya itu. Iya di kantor pajak itu, di penyidik kantor pajak Kakanwil Bogor, ya kan sama Ditjen Pajak. Saya udah 3 kali ke pusat, sudah 3 kali ke Bogor Pak. Ternyata di sana banyak tikusnya Pak. Iya. Laporan Bapak di Bogor, Di Jakarta dipindahkan ke Bogor, ya kan. Nah jadi nggak di ini Pak, nggak ditangani dengan benar, nggak diproses dengan memang benar. wilayah perusahaannya itu di Bogor ya Pak? Di Bekasi. Di Bekasi Ya, di Bantar Gebang areanya area Bogor. Baik, Oke, Bapak, makasih, terima Pak Alex. kasih. Ya. Mati.